Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidelia Elga Yudhistira dari kelas 3DD4 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa pada praktikum simulasi proses dan pada bab continuous stirred tank reaktor. Pengerjaan yang pertama yaitu pada prosedur kerja. Ketika kita menuliskan data yang benar, maka warna biru pada kolom akan berubah menjadi warna hijau, seperti ini. Tujuan dari praktikum yang pertama yaitu menentukan konstanta laju reaksi di continuous stirred tank reaktor pada berbagai suhu. Yang kedua, menentukan energi aktivasi reaksi. Lalu selanjutnya yaitu urutan langkah kerja. Yang pertama, hitung volume reaktor dengan cara mengisi reaktor dengan air sampai batas yang ditentukan, kemudian keluarkan air tersebut dan ukur volume air. Yang kedua, nyalakan alat sirkulasi air pada water bath dan atur pada suhu yang diinginkan. Yang ketiga, siapkan larutan etil asetat 0,05 molar sebanyak 5 liter dan larutan NaOH 0,05 molar sebanyak 5 liter. Yang keempat, isi tank feed 1 dengan 5 liter NaOH dan tangki feed 2 dengan etil asetat. Yang kelima, buka software CEM 304 stirred tank reaktor. Keenam, atur inkremen waktu sampling setiap 30 detik dan lama waktu pengambilan secara kontinus. Nomor 7, aktifkan jendela mimik diagram. Yang kedelapan, masukkan volume reaktor yang telah diukur pada volume. Nomor 9, masukkan suhu reaksi pada temperatur. Nomor 10, masukkan konsentrasi umpan NaOH dan etil asetat pada NaOH conch dan ATAC conch. Nomor 11, pastikan drain valve reaktor yang tertutup. Nomor 12, nyalakan kedua pompa umpan dan motor pengaduk. Nomor 13, posisikan switch pompa pada manual, atur pompa umpan sampai memberikan laju alir 30 ml per menit flow rate, atau manual pada alat dan dibaca pada NaOH flow dan ATAC flow. Nomor 14, posisikan switch pengaduk pada manual, atur agitator speed controller pada nilai 7. Nomor 15, pastikan semua input sudah sesuai dengan variabel. 16, klik Go, pindah ke jendela tabel pengamatan. Nomor 17, amati sampai proses mencapai steady state atau measured conductivity constant. Nomor 18, klik icon stop untuk menghentikan pengambilan data. Nomor 19, matikan kedua pompa dan pengaduk. Nomor 20, keluarkan semua isi reaktor dengan membuka drain valves di bagian bawah reaktor. Nomor 21, lepaskan probe conductivity dan bilas dengan air demineralisasi, kemudian pasangkan kembali. Nomor 22, untuk melakukan pengambilan data pada variabel baru, klik Begin New Result di sebelah tombol Go. Beralih ke set 1. Terdapat petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Simulasikan pengambilan data praktik untuk modul CSTR dengan suhu reaksi 20 derajat Celcius dan laju alir NaOH serta etil asetat masing-masing 31,6 ml per menit dan 32,3 ml per menit. Kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada sehingga seluruh komponen peralatan dinyatakan ready dan data hasil praktikum dapat diakses. Input parameternya yang pertama yaitu temperatur dalam derajat Celcius, yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Lalu yang kedua, volume. Ini sudah dijelaskan pada demonstrasi praktikum yang sebelumnya, yaitu sebesar 1,118 desimeter kubik. Flow rate NaOH dan flow rate etil asetat sudah diketahui pada petunjuk pengerjaan, sebesar 31,6 dan 32,3.
Ketika data yang diinputkan sudah benar, maka nilai pada reaktor dan NaOH flow rate serta etil asetat flow rate akan keluar. Nah, di sini sudah diketahui CaO atau konsentrasi NaOH mula-mula yaitu sebesar 0,019463. Ketika data yang diinputkan sudah benar, maka data eksperimen ini akan secara otomatis muncul. Jika salah satu nilai pada kolom putih ini tidak keluar, maka berarti data yang diinputkan di awal itu keliru. Setelah itu yang akan dijelaskan adalah pada pengolahan data, yaitu pada tabel berwarna biru. Yang pertama yaitu waktu. Di sini waktunya dalam menit, karena pada data eksperimen adalah detik, maka dapat diketikkan yaitu sama dengan dibagi 60, dirubah ke menit. Yang kedua yaitu Ca dengan satuan mol per liter. Ini berasal dari NaOH. Ini tinggal disama dengan, lalu di drag ke bawah. Selanjutnya yaitu 1/Ca dengan cara menuliskan rumus sama dengan 1 dibagi oleh Ca. Untuk Xa dengan rumus CaO min Ca per Cao. Di sini rumusnya sudah diketahui di rumus yang sudah dijelaskan bahwa Ca sama dengan Cao dalam kurung 1 min Xa. Maka ketika mencari nilai Xa, tinggal dipindah ruas sehingga Xa didapatkan rumus sebesar Cao min Ca per Cao. Nah, di sini Cao sudah diketahui besar sekian. Setelah itu di-drag ke bawah. Dan yang terakhir ini data Xa 1 min Xa. Ini rumusnya tinggal sama dengan Xa-nya pakai yang ini, 1 min Xa lagi. Selanjutnya adalah membuat grafik. Grafik ini dari insert, lalu pilih yang scatter, lalu dipilih yang kedua, menggunakan yang ini. Jika sudah, lalu diklik kanan, select data. Di sini ada data 1/Ca. Data ini diperoleh dari, untuk sumbu X-nya, yaitu waktu pada pengolahan data, dan sumbu Y-nya adalah 1/Ca pada pengolahan data. Lalu di OK. Setelah terbentuk grafik, pilih tanda plus. Yang ada di sini, dicentang yang bagian axis title dan trendline. Ini fungsinya untuk mengeluarkan nama pada sumbu Y dan sumbu X, serta threadline ini untuk memunculkan garis lurus ini. Setelah muncul garis lurus ini, diklik kanan, lalu dipilih format threadline. Di sini dicentang di bagian display equation on chart, supaya nilai dari slope-nya dapat diketahui. Garis ini menunjukkan persamaan, yaitu Y sama dengan Mx plus C. Selanjutnya yaitu grafik Xa 1 min Xa. Caranya sama dengan grafik sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah data dari sumbu Y adalah Xa per 1 min Xa. Lalu pada soal yang pertama, yaitu berdasarkan grafik hubungan 1/Ca terhadap waktu, berapakah nilai konstanta laju reaksi untuk reaksi saponififikasi di atas? Konstanta laju reaksinya adalah slope pada grafik yang pertama, yaitu sebesar 0,1560.
Ini pada grafik yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu berdasarkan grafik hubungan X per 1 min XA terhadap waktu, berapakah nilai konstanta laju reaksi untuk reaksi saponifikasi di atas. Ini menggunakan grafik yang kedua dengan slope per CAO. Ini slope-nya menggunakan grafik yang kedua. Untuk soal nomor 3, berdasarkan kedua grafik di atas, bagaimanakah nilai konstanta laju reaksi jika terdapat perbedaan apa penyebabnya? Nilai konstanta laju reaksi atau K dengan menggunakan data konsentrasi reaksi, yaitu pada grafik yang pertama tadi, dan dengan konversi pada grafik yang kedua hasilnya mendekati, atau bisa dibilang ini sama, sehingga grafik tersebut sudah benar. Begitu juga dengan set yang kedua. Di sini yang berbeda adalah suhu, yaitu sebesar 30 derajat Celcius, dan untuk fluorid NaOH sebesar 31,5 dan fluorid etil asetat sebesar 32,3. Dan untuk CaO di sini nilainya sebesar 0,01665. Data eksperimen akan otomatis terbuka seperti yang sebelumnya, dan selanjutnya mengerjakan pengolahan data. Sama dengan cara sebelumnya juga, begitu pula dengan grafik seperti CA dan grafik XA1 min XA. Menjawab pertanyaannya pun juga sama, ini dari slope yang grafik pertama, ini slope grafik kedua dibagi dengan CAO. Lalu beralih ke set 3, sama dengan set 1 dan set 2, yang membedakan hanya pada suhu yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Selebihnya dari pengolahan data, grafik, dan menjawab pertanyaan itu juga sama dengan cara di set 1 dan set 2. Selanjutnya yaitu beralih ke energi aktivasi. Di sini suhu yang diminta adalah pada Kelvin. Padahal sebelumnya suhu diketahui pada derajat Celcius, maka ditambah 273,15 didapatkan hasil sekian. Lalu nilai konstanta laju reaksi didapatkan dari grafik seper CA, dari tiap suhu dimasukkan ke dalam kolom ini. Jadi ini grafik ini konstanta laju reaksi dari yang sebelumnya, tapi dari grafik yang seper CA. Lalu seperti yaitu seperti di sini tinggal dirumuskan 1 dibagi oleh T yang ada di sini. Diperoleh hasil sekian. Lalu ke len K sama, ini tinggal menulis rumusnya di Excel, len dari K. Maka Excel secara otomatis menghitung len dari K. Setelah itu membuat grafik dengan sumbu X-nya seperti dan sumbu Y-nya adalah len K. R di sini adalah ketetapan karena ini Joule per mol derajat Kelvin, maka R-nya sebesar 8,314. Selanjutnya yaitu mencari energi aktivasi. Ini rumusnya dari nilai slope yang ada di grafik, yaitu slope dikali dengan minus R. Selanjutnya pembahasan. Buatlah pembahasan tentang bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi dan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi eksotermis atau endotermis. Menurut saya, salah satu faktor yang menentukan kecepatan reaksi adalah nilai konstanta laju reaksi atau K. Konstanta laju reaksi merupakan besaran suhu, sehingga untuk reaksi yang sama dengan suhu reaksi yang berbeda, akan memiliki nilai K atau nilai konstanta laju reaksi yang berbeda juga. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya karena energi kinetik mempengaruhi pergerakan partikel semakin cepat. Ini termasuk ke dalam reaksi endotermis. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.